Amin. Itu target Tuhan sekarang. Kalau hanya menyelamatkan diri kita sendiri, cukup Tuhan angkat seperti Elia. Amin. Sekarang tiba-tiba diangkat bisa. Target Tuhan bukan hanya menyelamatkan diri kita, tapi menyelamatkan semua orang. Amin. Maka kita disuruh. Haleluya. Kenapa enggak Tuhan sendiri yang melakukannya, saudara? Kenapa enggak Tuhan yang melakukannya sendiri? Ada yang mau menjawab? Silakan. Ayo. Saya tanya dulu Ibu Uli. Kenapa enggak Tuhan sendiri melakukan Ibu Uli? Silakan dijawab dari belakang. Hanya Tuhan yang bisa memimpin. Lalu kenapa enggak Tuhan yang langsung melakukan? Pendelegasian. Oke, yang lain ada satu orang lagi aja ada. Supaya kita ada action, ada aksi, ada reaksi, ada tindakan. Cukup dua. Saya tambahkan satu lagi. Karena kita diciptakan untuk itu. Iya. Amin, saudara. Kita diciptakan untuk itu. Bukan supaya kita memperoleh semua dunia ini. Memang dunia ini diciptakan sudah diperuntukkan, ditakdirkan untuk manusia. Tinggal teknis manusia itu mengambil bagaimana caranya supaya lebih banyak dapat dia. Ibarat orang bongkar muat, ya kan? Saya pernah bongkar muat juga. Waktu saya SMP itu nggak pernah dikasih mama aku uang jajan. Ayo, siapa yang anak sekolah yang tak pernah dikasih uang jajan orang tua yang pernah itu tangan? Saya sampai tamat SMP nggak pernah dikasih uang jajan. Setiap hari Senin pagi mengundang di kampung saya itu dari bawah begini, dari air Sibundung itu sampai ke pasar Keonan itu tinggi jauh sekali jalan kaki. Bawa beras 30 kilo itu gajinya waktu itu 50 rupiah. Lalu sekarang pagi kita kejar sebentar itu, Senin sore lagi karena hari Selasa pekan di sana, mundak lagi sampai Selasa pagi mundak. Bahkan lepas terkadang uang kos sebagian. Memundak. Lalu sekarang apa yang bisa masukkan di sana? Di situ ada banyak beras, ada bumbu, ada minyak goreng. Pokoknya segala bahan-bahan makanan untuk dijual di pasar itu. Di bawah sana semua numpuk. Maka semua orang berlomba berpacu memundak ini di atas. Siapa yang lebih hebat, lebih banyak diangkat, lebih besarlah gajinya. Seperti itu yang kalau untuk meraih harta dunia ini. Siapa orang yang lebih giat bekerja? Sampai saya jam ya. Siapa orang lebih giat bekerja pasti lebih kaya. Tapi jangan lebih giat juga bekerja menghabisi. Apalagi ada orang kerja memang cari duitnya sedikit, menghabiskannya besar. Itu susah, gak akan kaya-kaya itu sampai kiamat dunia. Mau ibadah pun kita tiap hari 1 jam sekarang. Kalau kita cari uang cuma 100.000 satu hari, lalu kita habiskan 90.000 tiap hari untuk ini dan itu yang tak bermanfaat, hanya memuaskan kedagingan kita, sampai kiamat dunia nggak bisa beli pertakakan. Jangankan beli rumah, beli tapak saja nggak bisa. Nah, saudara, apakah kita hidup sampai itu hanya sebatas memikirkan anak, istri, suami, keluarga, rumah? Bukan itu tujuan utama kita, saudara. Itu firman Tuhan katakan dicari orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tujuan kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Katakan amin. Orang yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus bahagia. Pasti bahagia. Ada masalah pasti mampu untuk menyelesaikan. Karena kita tadi katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang merasa tidak kuat? Tidak kuat menghadapi persoalan. Kenapa, saudara? Karena nggak ada kekuatan tambahan itu. Tidak ada kekuatan tambahan yang datang. Kenapa nggak diberikan kekuatan tambahan? Karena bagi Tuhan dia tidak layak menerima kekuatan tambahan. Dia tidak pernah datang kepada Tuhan secara langsung untuk menerima kekuatan tambahan. Haleluya. Haleluya. Orang dewasa itu hidup dipimpin oleh tanggung jawab. Kita masuk syarikat kemarin contoh saya tugas 5 orang. Kalau saya nggak penuhi tanggung jawab saya di sana,
saya akan jadi buah bibir. Dulu pernah saya keluar dari tugas Mamona karena begitu. Waktu itu saya 2 pelayanan sama dengan terjadi, jadi sering sekali saya absen, tidak ikut peta arisan. Lalu 1-2 orang mulai katakan, kalau kayak gitunya aku pun tahu, aku kirim aja iuran aku tiap bulan, gak usah datang-datang aku.